Halo semua, aku di sini dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang latihan soal materi relasi keterbagian. Nah, sebelumnya izin perkenalkan diri dulu. Aku Haris Budiman. Nah, ini ada rekan saya. Ayo. Saya Juan Rahmat Rabani. Ayo, woi. Halo semua, aku Davina Khairani. Halo semua, aku Hasan Nur Safiani. Halo semua, aku Nadia Budiani Abida. Di sini saya akan menjelaskan latihan soal nomor 1, yaitu buktikanlah bahwa hasil kali dari dua bilangan bulat yang saling berurutan itu dimana selalu terbagi oleh 2. Jadi dua bilangan yang berurutan itu bisa kita tuliskan C, C plus 1. Maka 2 habis bagi C, C plus 1. Nah, kita misalkan yang pertama PC itu 2 bagi C kuadrat plus C, atau bisa juga PC itu C kuadrat plus C sama dengan 2A. Nah, untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan 2 tahapan. Yang pertama, buktikanlah P1 itu benar. Jadi kalau P1 itu benar, maka 2 harus bagi 1 kuadrat plus 1 sama dengan 2. Nah, terbukti 2 harus bagi 2. Yang tahap kedua itu asumsikan kalau PC itu benar, kemudian buktikan PC plus 1 itu benar. Nah, kalau PC plus 1 itu benar, maka 2 harus bagi C plus 1 kuadrat plus C plus 1. C kuadrat plus 2C plus 1 plus C plus 1 itu kita bisa jadikan C kuadrat plus 2C plus 2 plus C. Kemudian kita bisa keluarkan jadi C kuadrat plus C plus 2 dalam kurung C plus 1. Nah, kan tadi C kuadrat plus C itu sama dengan 2A. Jadi ini kita ganti aja jadi 2A. Jadi sama dengan 2A plus 2 dalam kurung C plus 1. Itu kita gabungkan jadi 2 dalam kurung A plus C plus 1. Nah, ini kita jadikan jadi 2B. Nah, dengan demikian B sama dengan A plus C plus 1 himpunan bilangan bulat. Jadi terbukti bahwa hasil kali dari 2 bilangan bulat yang saling berurutan di mana selalu terbagi oleh 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal selanjutnya nomor 2, yaitu buktikan pernyataan berikut ini. Jika C harus membagi D min 1, maka C harus membagi D pangkat 4 min 1. Nah, pertama, C harus membagi D min 1 ini kita ubah bentuknya menjadi D min 1 sama dengan C kali K. Nah, yang D pangkat 4 min 1 ini kita buktikan dengan difaktorkan terlebih dahulu, yaitu menjadi D pangkat 2 min 1 dikali D pangkat 2 plus 1. Yang D pangkat 2 min 1 ini kita faktorkan lagi menjadi D min 1 dikali D plus 1 dan dikali lagi dengan D pangkat 2 plus 1. Nah, yang D min 1 ini kan sama ini, sama kayak ini. D min 1 sama dengan D, maka yang D min 1 ini kita ubah menjadi K kali C. Nah, D pangkat 4 min 1 sama dengan K kali C dikali D plus 1 dikali lagi dengan D pangkat 2 plus 1. Yang kemudian D pangkat 4 min 1. Nah, C nya ini kita keluarkan menjadi K kali D plus 1 dikali D kuadrat plus 1. Kan ini sama dengan bentuknya D pangkat 4 min 1 sama dengan K dikali C. Maka terbukti C habis membagi D pangkat 4 min 1. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan latihan soal nomor 3. Buktikan jika A habis membagi B, maka MA habis membagi MB untuk M bilangan bulat. Maka penyelesaiannya A habis membagi B, maka B sama dengan AK.
Kalikan kedua sisi persamaan B sama dengan AK dengan M, di mana M merupakan anggota bilangan bulat. Maka MB sama dengan M kurung AK. Karena perkalian adalah sifat asosiatif dan komutatif, maka kita dapat tuliskan ulang menjadi MB sama dengan MA kali K. Dengan demikian, kita telah membuktikan bahwa jika A habis membagi B, maka MA habis membagi MB untuk M merupakan bilangan bulat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk latihan soal nomor 4, di mana soalnya itu telah buktikan jika A habis membagi B, maka A habis membagi MB untuk M bilangan bulat. Nah, pertama kan kita misalkan dulu A habis membagi B, itu misalkan B sama dengan A dikali K1. Ya, ini bebas mau K atau M bebas. Nah, dengan K1 itu anggota bilangan bulat. Kemudian kita kalikan dengan M, dua ruas kita kalikan dengan M. Jadi MB sama dengan M dikali MB sama dengan M dikali A kali K1. Kemudian kita kurung yang A kali K1. Lalu A nya kita keluarkan diganti M, kan sama aja. A dalam kurung M kali K1. Terus kita ubah yang dalam kurung ini M kali K1 menjadi K2. Nah, K2 ini dijelaskan di mana K2 itu sama dengan M kali K1. Dengan K-nya itu adalah anggota bilangan bulat. Tapi ini masih tetap ya yang MB. Nah, dikarenakan MB sama dengan A kali K2. Nah, K2 sama dengan M kali K1 dengan A anggota bilangan bulat, maka A harus membagi MB itu terbagi. Yang selanjutnya kita masuk ke latihan soal nomor 5, yaitu apabila M adalah sebarang bilangan asli, dikalikan jika 7 habis membagi 2 pangkat 3M-1. Nah, yang pertama kita akan menentukan PM-nya, yaitu 7 habis membagi 2 pangkat 3M-1 atau 2 pangkat 3M-1 sama dengan 7 dikali A. Kemudian kita misalkan M sama dengan 1, maka 2 pangkat 3 dikali 1-1 menjadi 8-1, hasilnya adalah 7 dan 7 habis membagi 7 maka terbukti. Yang selanjutnya kita asumsikan M sama dengan Z adalah benar, maka 2 pangkat 3Z min 1 terbagi 7. Yang selanjutnya untuk M sama dengan Z plus 1, maka 2 pangkat 3 dalam kurung Z plus 1 min 1 terbagi oleh 7. Kemudian akan dibuktikan jika 2 pangkat 3Z plus 3 terbagi 7, maka 2 pangkat 3Z plus 3 min 1 sama dengan 2 pangkat 3Z, kita kalikan 2 pangkat 3 menjadi 8 min 1 sama dengan 2 pangkat 3Z dikali 8 min 2 ditambah 2 pangkat 3Z min 1. Kita bisa ubah bentuknya menjadi 2 pangkat 3Z dikali 7 ditambah 2 pangkat 3Z min 1. Kemudian karena kita sudah membuktikan 2 pangkat 3Z min 1 terbagi oleh 7, maka kita bisa ubah bentuknya menjadi 2 pangkat 3Z dikali 7 ditambah 7A. Karena ini adalah bentuk perkalian yang sama-sama dikali 7, maka kita bisa mengeluarkan 7-nya menjadi 7 dikali dalam kurung 2 pangkat 3Z plus A menjadi 2 pangkat 3Z plus 3 sama dengan 7B, dengan B-nya yaitu 2 pangkat 3Z plus A. A adalah bilangan anggota bilangan bulat. Maka karena 2 pangkat 3Z dikali 7 dan juga 2 pangkat 3Z min 1 habis dibagi dengan 7, maka 7 habis membagi 2 pangkat 3M 1 terbukti. Sekian video pembelajaran dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.